Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan alam teladan umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar yang budiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan umat memberikan tuntunan kepada kita. Ada tuntunan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dalam hal kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntunan-tuntunan tersebut yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban antar sesama manusia. Baik itu intern pemeluk agama antar sesama umat Islam atau antar umat beragama. Bahkan bukan hanya itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan umat mengatur kehidupan manusia dengan alam semesta. Di antara kehidupan yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antar kehidupan manusia dengan manusia lainnya yang disebut dengan kehidupan sosial ataupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam hal ini yang setiap hari kita lihat ataupun bahkan dialami ataupun peristiwa-peristiwa tersebut dalam musim-musim tertentu. Peristiwa-peristiwa itu atau kegiatan-kegiatan tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang disusun oleh para ulama-ulama hadis di dalam Kitabul Munakahat, yaitu kitab hadis-hadis tentang pernikahan. Di antaranya diatur adalah bagaimana prosesi yang disebut dengan pesta pernikahan ataupun walimatul urus. Kaum muslimin, kaum muslimat, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman bin Auf. Dia melihat seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf ala asari safratin, pada pakaiannya ada bekas kuning ataupun pada kulitnya ada bekas kuning. Faqala, Rasul SAW berkata, ma haza, apa ini wahai Abdurrahman bin Auf? Wa qala, lalu Abdurrahman berkata, inni tazawwajtu imra'atan. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita ala wazni nawatin min zahabin. Mas kawinnya sebentuk cincin emas yang beratnya 1 butir biji korma. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka awlim walau bisyatin. Semoga Allah memberkahimu wahai sahabat Abdurrahman bin Auf. Karena itu, awlim walau bisyatin, laksanakanlah walimah, buatlah walimah walaupun engkau hanya menyembelih 1 ekor kambing. Hadis ini terdapat dalam banyak riwayat di dalam kitab-kitab hadis, terutama di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat,
Jemaah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa berganti, musim pun berubah. Maka tradisi pesta perkawinan yang disebut dengan walimah, terjadilah beberapa pergeseran-pergeseran nilai, sehingga banyak hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat kita yang harus dievaluasi ataupun yang harus diluruskan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya tentang walimah itu memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar ataupun memiliki tuntunan-tuntunan yang harus kita indahkan. Kaum muslimin hamba Allah, jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip walimah itu adalah yang pertama, bahwa walimah itu, pesta pernikahan itu secara hukum seluruh, bahkan hampir seluruh imam mazhab, mayoritas ulama menyebut hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Maka perintah kata aulim di sini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya, sangat dianjurkan untuk meraih pahala, untuk meraih keberkahan di dalam pernikahan tersebut. Maka ini harus dikejar. Lalu ada nilai-nilai, ada tujuan atau ada maqasid tertentu di dalam pelaksanaan walimah tersebut. Maka sunnah muakkad itu tidak hanya dalam aspek berpahala jika dikerjakan, berugi jika tidak dilaksanakan, tetapi ada aspek lain yang itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Di antaranya adalah bahwa prinsip pesta pernikahan ataupun walimah itu adalah, prinsipnya adalah memberitahu atau mengumumkan bahwa mempelai laki-laki, mempelai perempuan telah melakukan akad nikah dan mereka diumumkan dalam sebuah walimah yang itu bertujuan bagaimana mereka ini diketahui oleh orang banyak, mereka itu merupakan pasangan yang sah, legal secara hukum, baik itu hukum Islam ataupun hukum positif di negara kita. Inilah prinsip pemberitahuan. Tentu prinsip pemberitahuan ini mesti dikemas dengan nuansa yang islami, sehingga tidak keluar dari prinsip-prinsip, nilai-nilai, norma-norma yang ada di dalam agama kita. Maka setelah pemberitahuan ini, maka harus ada aspek lain yang harus kita indahkan, yaitu prinsip kesederhanaan. Maka Rasulullah menyebut, sekalipun engkau hanya menyembelih 1 ekor kambing. Dalam tradisi masyarakat Arab, ketika menjamu orang bertamu ke rumahnya, penghormatan yang tertinggi yang diberikan kepada sang tamu adalah mereka pergi ke belakang rumah, melihat kambing atau domba kecil yang itu masih muda, lalu disembelih, dihidangkan untuk tamunya. Itulah nilai terdasar daripada pelaksanaannya. Namun bagi kita masyarakat di Indonesia ini, tentu bisa jadi 1 ekor ayam. Ketika tamu datang, biasanya kita menyembelih 1 ekor ayam. Begitulah prinsip kesederhanaan. Maka jangan sampai walimah yang dilakukan itu justru menimbulkan mudarat yang lebih besar, menimbulkan hutang, sehingga setelah pesta pernikahan terjadi hal-hal yang memberatkan sehingga berdampak tidak baik bagi keberlangsungan ekonomi di dalam satu keluarga. Jadi ada prinsip kesederhanaan. Lalu yang ketiga, ada prinsip kemanusiaan, ada prinsip persaudaraan, ada prinsip silaturahim. Jadi yang diundang itu, dalam hadis, dalam riwayat lain disebutkan bahwa dilaknat suatu walimah pesta pernikahan yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya, lalu lupa meninggalkan
undangan untuk orang-orang kaum duafa atau orang miskin. Na'udzubillah. Karena keberkahan itu adalah ketika terwujud pemerataan, terwujud keadilan di dalam undangan itu. Maka ketika kita diundang, kita wajib memenuhi undangan itu. Jika di dalam pesta pernikahan itu tidak ada hal-hal yang menimbulkan mungkarat ataupun hal-hal yang berdampak kepada dosa yang ditimbulkan. Kaum muslimin, kaum muslimat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi wabah pandemi Covid-19 ini, maka setiap kepala keluarga ataupun para orang tua yang akan melangsungkan walimah ataupun pesta pernikahan terhadap anak-anaknya mesti diingat prinsip yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan itu disebutkan oleh para ulama di dalam menjelaskan hadis-hadis tersebut, yaitu jangan sampai mengejar sunnah muakkad menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Karena di masa sekarang ini tidak dianjurkan untuk mengumpulkan orang banyak, tidak dianjurkan, bahkan dilarang berkerumunan, sehingga menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka kaedah di dalam kaedah usul fikihnya disebut dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yaitu menolak segala yang merusak, meninggalkan segala yang memberi bahaya, itu lebih diutamakan dari sekedar meraih manfaat. Maka manfaatnya ada, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Maka oleh karena itu, prinsip-prinsip inilah yang harus dipegang teguh, sehingga Rasulullah menyebutkan sebelum kata-kata aulim walau bisyah, Rasulullah menyebutkan barakallahu laka. Maka tujuan dari walimah itu adalah keberkahan. Keberkahan didapat oleh sang pengantin, laki-laki dan perempuan. Keberkahan didapat oleh keluarga dari pihak laki-laki. Keberkahan didapatkan dari pihak perempuan. Maka keberkahan itu tidak bisa diindikasikan sebagai semata-mata dari wujud zahiriyah dalam pesta pernikahan. Keberkahan itu adalah ketika muncul ketenangan. Keberkahan itu adalah ketika hadir azas manfaat yang dirasakan oleh orang banyak. Maka oleh karena itu, di dalam tradisi masyarakat kita, masyarakat Kampar, yang melakukan walimatul urus, pesta pernikahan itu, yang biasanya diselaraskan antara tradisi adat dengan nilai-nilai Islam. Maka tradisi adat kita apa? Memang disunnahkan oleh Rasulullah untuk membunyikan bunyi-bunyian. Dalam tradisi adat kita, bunyi-bunyian itu sudah diatur. Ada zikir gubano misalnya, lalu ada barzanji misalnya, lalu ada celempong ogung misalnya. Itu adalah tradisi yang sekiranya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman. Hari ini terjadi pergeseran-pergeseran. Nilai-nilai adat itu sudah mulai ditinggalkan oleh rumah-rumah, oleh keluarga-keluarga Islam, sehingga bergeser kepada hal-hal, kepada tradisi-tradisi yang itu jauh dari nilai-nilai adat istiadat, wabil khusus nilai-nilai adat istiadat masyarakat Kampar yang dijuluki dengan negeri Serambi Mekahnya Provinsi Riau. Mudah-mudahan ada manfaat dapat kita ambil pelajaran, sehingga keluarga-keluarga Islam dapat mewujudkan tradisi walimah yang islami sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan juga mendukung nilai-nilai adat istiadat di Kabupaten Kampar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.